Assalamualaikum Bu Evi, selamat malam. Waalaikumsalam, Bu Dede. Selamat malam juga. Bagaimana kabarnya Bu Dede? Baik? Alhamdulillah, kalau Bu Evi sendiri bagaimana kabarnya? Baik, Bu, sebenarnya. Tetapi ada yang ingin saya bicarakan nih kepada Ibu. Boleh Bu, dengan senang hati, saya pasti akan mendengarkannya. Apa yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini ya Bu? Sebenarnya gini, Bu. Saya ingin mendapat masukan dan saran dari Ibu. Jadi, sekarang ini saya sedang sibuk mempersiapkan supervisi manajemen yang akan diperiksa oleh kepala sekolah. Saya menyiapkan administrasi dari awal semuanya, Bu, karena saya mengajar jenjang kelas yang baru dengan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum merdeka. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Apa barangkali hambatan Ibu dalam mempersiapkan administrasi tersebut Bu? Hambatan saya gini, Bu, saya tuh menyiapkan itu benar-benar dari nol gitu, Bu. Dan ada beberapa dokumen yang sulit sekali saya mencari referensinya, yaitu untuk mata pelajaran seni musik. Dalam proses membuat modul ajarnya, saya bingung mencari rujukannya yang benar-benar bisa diadaptasi. Kalau boleh saya tahu, Ibu sudah mencari rujukan kemana aja Bu? Saya mendownload buku guru yang pertama, lalu saya mencari di PMM. Tapi ternyata buku guru yang saya download itu seperti dikunci gitu Bu, jadi tidak bisa diakses untuk mengeditnya. Jadi saya harus mengetik ulang bahan-bahan untuk dokumen secara manual dan itu cukup melelahkan bagi saya Bu sampai kondisi saya itu begadang dengan tugas-tugas yang lain juga. Jadi saya merasa agak drop gitu Bu. Oh, jadi kondisi kesehatan Ibu juga sangat lelah ya Bu ya? Iya. Terkait referensi atau rujukan yang sudah Ibu cari, menurut Ibu, apakah hanya buku guru dan PMM saja yang bisa menjadi rujukan? eh Sebenarnya kalau dipikir kembali masih banyak ya Bu ya referensi. Sebenarnya ya saya juga terlalu terpaku ya. Seharusnya saya itu jangan terpaku ya Bu ya pada buku guru. Saya bisa mencari referensi lain atau bahkan saya juga bisa berkolaborasi bersama guru lain agar penyusunan dokumen modul ajarnya bisa cepat selesai. Nah, itu Bu, setuju. Itu ide bagus sekali, Bu. Gitu ya Bu ya. Jadi sekarang apa rencana Bu Evi untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi tersebut? Iya, benar juga ya Bu ya. Saya kayaknya akan bagi tugas melalui KKG bersama guru-guru kelas 2 yang lainnya. Kebetulan tahun ini saya ditunjuk sebagai koordinator kelas 2. Semua administrasi ini tuh emang sih sebenarnya sekarang lagi dibuat, lagi dikerjakan dan hampir selesai. Cuma untuk tinggal modul yang seni musik ini nih yang kami kesulitan. Sepertinya saya akan membagi tugasnya agar pengerjaannya lebih cepat dan benar juga gitu Bu dalam proses editingnya. Nah, bagus sekali itu Bu rencana Ibu. Lalu berkaitan dengan kesehatan Ibu, bagaimana rencana Ibu untuk mengembalikan kondisi kesehatan Ibu biar fit lagi Bu? Iya, nah saya sebenarnya sih perlu untuk rehat sejenak aja ya Bu ya. Saya mungkin bisa menerapkan teknik stop yang sudah saya pelajari di CGP ini biar saya kembali fokus dan rutin mungkin kedepannya menjaga kesehatan agar kondisi badan tidak mudah lelah sehingga saya bisa fit lagi untuk mengerjakan administrasi untuk persiapan supervisi saya. Nah, rencana yang sangat baik Bu. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana itu? Kalau berbicara tentang komitmen, sepertinya saya harus berkomitmen untuk selalu membuat dokumen administrasi pembelajaran yang baik. Jadi saya punya goal gitu Bu, saya sebagai koordinator kelas 2 yang baru, saya ingin ada pembuktian juga kalau kami itu bisa gitu. Saya ingin
bisa menggerakkan komunitas praktisi. Saya juga kan berpikir gini Bu ya, kalau dokumen perencanaan pembelajaran kita atau perangkat ajar kita itu sudah baik, maka kita akan punya pedoman yang baik pula dalam pelaksanaannya sehingga pembelajaran yang berlangsung pun bisa berpihak pada murid. Nah, apabila ada kendala yang nantinya saya temukan, saya akan berkolaborasi ya Bu ya. Jadi kuncinya dari pembicaraan ini saya menemukan kolaborasi, bahwa saya harus berkolaborasi dengan rekan-rekan KKG, saya harus bisa sebagai koordinator kelas menggerakkan komunitas praktisi, saya juga harus berkomitmen untuk menjaga kesehatan saya mungkin ya Bu ya, dengan cara memberikan semangat atau afirmasi yang positif untuk diri saya, agar selalu fokus terutama dalam manajemen diri saya juga. Nah, bagus sekali Bu Evi, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya sesuai harapan Bu Evi. Saya Amin, doakan juga amin. Bu Evi sukses selalu dalam menjalankan aktivitasnya. Amin, amin, Bu Dede. Terima kasih ya, Bu ya. Ibu sudah memberikan saya pencerahan sehingga saya dapat merefleksi diri saya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Terima kasih, Bu Dede, untuk sharing hari ini. Sama-sama Bu Evi, semangat dan sukses selalu ya Bu ya. Insya Allah, Bu, semangat dan sukses juga untuk kita semua. Amin. Amin. Assalamualaikum, Bu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Evi. Oke. Gimana nih selanjutnya kita? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah melaksanakan praktik coaching kasus yang pertama ya Bu ya, di mana Iya, Ibu sebagai coachnya dan saya sebagai Koci. coachee-nya. Baik, apa kita rehat sejenak atau kita langsung mulai saja Bu untuk coaching yang kedua? Waktunya 15 menit ya Bu ya? Iya, iya, heeh. Boleh Bu. Kayaknya langsung aja deh ya Bu. Ini rekamannya jalan terus kan? Jalan terus Bu, Alhamdulillah insya Allah. Iya. Mm-mm. Baik, kalau begitu kita mulai aja ya untuk praktik yang kedua ya. Ya. Baik, kalau gitu kita mulai. Assalamualaikum Bu Evi, selamat malam. Waalaikumsalam Bu Dede, selamat malam juga. Apa kabarnya Bu Dede hari ini? Alhamdulillah baik Bu Evi. Namun sebenarnya sih ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu sih, sebetulnya sedikit curhat Bu. Kalau Ibu berkenan mendengarkan curhatan saya barangkali. Boleh atuh Bu, dengan senang hati saya akan mendengarkannya. Kita kan sering sharing berbagi ya Bu ya di CGP ini. Nah, coba apakah gerangan yang ingin kita bahas pada pertemuan kali ini Bu? Saya berharap Bu setelah pembicaraan kita kali ini dengan Bu Evi, saya menyampaikan mungkin sedikit keluh kesah dalam hati saya, mungkin akan membawa rasa lega dalam hati saya, kemudian saya juga akan menemukan kembali kenyamanan dan solusi dari masalah yang selama ini membebani hati dan pikiran saya. Masya Allah, baik-baik Bu. Saya sudah siap mendengarkan cerita Ibu. Coba gimana Bu? Ceritain Bu. Begini Bu, sebetulnya masalah ini kan terjadi di sekolah ya pada beberapa hari yang lalu. Beberapa hari ini sebetulnya saya merasa agak nggak nyaman suasana hati saya Bu, dikarenakan adanya masalah dengan rekan sejawat. Jadi kronologisnya waktu itu beberapa kali saya mendapatkan keluhan dan laporan lah pengaduan dari rekan sejawat sama guru juga yang melaporkan kalau pertama dia itu merasa tidak nyaman dengan partner tiket KBM karena saya sendiri men-setting tiket itu setiap hari dua orang Bu. Nah dia merasa tidak nyaman dengan partner piketnya itu karena pertama si partner piketnya itu ternyata jarang hadir ya Bu ya pada saat jadwal piket. Kemudian juga selain itu dia katanya juga jarang masuk ke kelas gitu. Nah setelah mendengar keluhan, bahkan si teman saya itu sampai
rekan sejawat saya itu sampai meminta kepada saya untuk merubah jadwal piket. Dia ingin ganti partner, ingin ganti hari. Nah, tentu saja hal itu akan merepotkan ya bagi saya karena merubah satu orang saja itu akan berimbas kepada yang Betul. lain gitu. Ya. Merubah jadwal piket akan merubah terhadap jadwal KBM karena saya sendiri sudah men-setting jadwal piket itu agar tidak bentrok dengan jadwal KBM gitu Bu. Hmm. Nah, setelah saya mendapatkan laporan gitu ya atau keluhan dari rekan saya itu, kemudian beberapa hari kemudian saya berbicara atau apa ya, menegur lah ya, Hmm. menegur rekan yang dilaporkan tadi, menanyakan juga sih saya, kalau saya secara pribadi merasa bahwa diri saya sudah menyampaikan dengan bahasa yang Yang baik, santun, dengan yang cara yang santun. baik menurut Ya. saya. Saya tanya kepada guru itu, kenapa dia jarang masuk kelas gitu kan, jarang melaksanakan tugas piket. Lalu dia berargumen kalau memang dalam beberapa minggu ini direpotkan dengan keluhannya ada anaknya sakit, keluhannya kemudian banyak pekerjaan terkait administrasi guru katanya. Kemudian juga selain itu apa keluhan-keluhan dia yang lainnya yang menurut saya sebetulnya itu problematika umum ya Bu Evi, Ya. sehingga kemudian saya apa ya istilahnya memperingatkan atau mengingatkan kepada teman saya itu untuk Mhm. bisa lebih bertanggung jawab lagi dalam tugasnya. Ya. Namun setelah peristiwa itu atau setelah momen saya berbicara dengan teman sejawat itu, eh, selanjutnya sikap yang ditunjukkan oleh teman saya itu agak beda Bu Evi, Oh, agak beda ya, saya ya, merasa baik. ada yang berbeda nih Ya. gitu. Terus si teman saya itu kok menghindar-menghindar gitu, Ya. sepertinya dia kok tidak mau gitu ya bertemu Oke. dengan saya Baik Bu, gitu. Tentu kalau saja ya, Ya, tentu saja Bu Evi hal itu kan membuat perasaan saya tidak nyaman ya, tidak nyaman. apalagi Ya. di tengah kesibukan yang begitu padat gitu ya, deadline ini itu gitu kan, tugas-tugas yang begitu banyak. Jadi merasa saya cukup terpengaruh Bu Evi, Betul, cukup betul. terpengaruh dengan suasana tidak nyaman itu ya, Ya. karena hubungan dengan rekan sejawat itu menyebabkan saya merasa tidak nyaman. Kemudian ketika mengerjakan tugas juga saya merasa kurang fokus karena di dalam hati dan pikiran saya jadi bertanya-tanya, Mhm. kenapa ya dia begitu gitu kan? Ya. Apa yang salah gitu. Iya, betul. Seperti itu Bu Eki. Oh, ya Bu, saya paham, cukup menyimak dengan apa yang Ibu sampaikan. Jadi intinya ada suatu ketidaknyamanan yang Ibu rasakan dari Mhm. sikap rekan sejawat yang memang Ibu ajak bicara ya untuk membahas Ya, ketidaknyamanan rekan yang lainnya karena sikap iya. rekan sejawat Ibu tersebut. Nah, punten Ibu sebelumnya kalau boleh tahu ya Bu ya, sebenarnya Ya. apa sih kapasitas Ibu di sekolah sehingga Ibu berhak menegur rekan Ibu tersebut? Iya Bu Epi, kebetulan saya itu di sekolah diamanahi tugas tambahan Oh iya. sebagai Wakasek Kurikulum Bu, sehingga saya punya kewajiban untuk memantau dan memastikan proses KBM berjalan dengan baik dan kondusif. Nah, dalam kapasitas itu saya punya hak untuk mengingatkan jika ada rekan sejawat yang menghambat kondusivitas proses KBM, seperti itu, Ya, Bu. berarti di sini posisinya Ibu memang memiliki amanah yang besar ya Bu ya, Ya, sebagai Wakasek betul. Kurikulum dan sudah kapasitas Ibu untuk mengingatkan, untuk Ya, apa mengajak bicara jika ada rekan yang menghambat kepada proses KBM yang berlangsung. Nah, ya, melihat kondisi demikian,
apakah Ibu sudah menanyakan sebelumnya kepada rekan Ibu mengenai penyebab dia itu sering mangkir dari kelas dan tidak melaksanakan piket pada saat proses KBM? Apakah Ya Ibu sudah Bu, saya menanyakan? sudah Ya. Bu, saya sudah melakukan dan saya mendapatkan jawaban bahwa alasannya dia itu karena banyak urusan Bu, katanya banyak urusan Hmm. yang di luar aktivitas mengajar, terus Oh, anaknya sakit, terus tidak ada pengasuh, katanya ya. yang menyebabkan dia terkendala, terus banyak kerjaan terkait administrasi untuk supervisi. Cuma menurut pendapat saya bahwa Ya. intensitas mangkir dari kelasnya tersebut itu terlalu sering sehingga mencolok perhatian guru yang lainnya gitu. Ya. Dan memang saya di sini memang punya kewajiban untuk mengingatkan karena jika tidak nanti akan menimbulkan apa ya Bu, kecemburuan Ya. daripada tenaga pengajar yang lain, guru yang lain kalau misalnya seolah-olah ada pembiaran gitu. Ya. Seperti itu, Bu. Ya. Baik Bu, nah dari hal-hal yang sudah Ibu lakukan, kan Ibu sudah mengajak dia bicara, mungkin dalam tanda kutip Ya. Ibu menegur. Kalau boleh tahu nih Bu, bagaimana sih cara Ibu kemarin menegur rekan Ibu saat itu? Nah, waktu itu Bu, saya ajak dia ngobrol. Oh, diajak Saya ngobrol. sampaikan Ya, saya Iya. sampaikan bahwa saya menerima laporan Hmm. kalau dia sering tidak hadir di kelas dan tidak melakukan piket KBM sehingga mengganggu kondusivitas KBM. Lalu saya ingatkan agar dia lebih bertanggung jawab lagi dalam melaksanakan tugasnya. Lalu dia bertanya kepada saya perihal siapa orang yang melaporkannya. Oh, Ya, iya. menurut saya, lalu saya jawab, kata saya, tidak penting mengetahui siapa yang melaporkan. Kalau memang tidak merasa, dia tidak usah menanggapi, tetapi kalau merasa mohon untuk memperbaiki. Saya bilang gitu. Waktu itu saya memang agak kurang fokus Bu ketika ngobrol dengan dia. Mungkin saya juga tidak menyimak reaksi atau perasaan psikologi dia waktu itu Iya. karena juga saya Tidak membagi fokus fokus juga. dengan ya, Iya. pekerjaan yang lain yang harus Iya. saya selesaikan. Nah, setelah hari itu, sikap rekan saya itu malah nampak berbeda terhadap saya. Mhm. Entah dia sudah menyadari kesalahannya atau belum, namun hubungan kami saat ini nampak tidak baik-baik saja, Bu. Sehingga itu terus terang berpengaruh terhadap iklim kerja suasana yang di sekolah, Ibu, yang Hmm. saya rasakan secara langsung Iya, gitu. iya. Nah, Bu, berarti ada perasaan ya yang saya baca gitu dari pemaparan Ibu, dari obrolan Ibu, berarti Ibu sedang mengalami suatu perasaan tidak nyaman mungkin ya, Bu ya, bisa dikatakan demikian ya. Karena iklim di sekolah menjadi nampak berbeda gitu. Nah, tadi kan Ibu menegur menegur rekan Ibu tersebut, dan Ibu merasa Ibu kurang fokus nih. Nah, apakah sebelum Ya. Ibu menegur rekan Ibu, Ibu sudah melakukan cross check terlebih dahulu tidak atas laporan dan keluhan rekan Ibu yang lain? Ibu kan mendapatkan eh, keluhan dari satu rekan nih. Nah, apakah Ibu Ya. sebelumnya sudah meng-cross check dulu pada rekan yang lainnya mungkin? Nah, itu mungkin Bu Evi salah satu yang mungkin saat ini juga saya sadari, jadi saya teringat ya, karena memang saat itu saya tidak sempat meng-cross check Oh, dari sumber lain Bu. iya, Dikarenakan memang saya mengira bahwa harus segera menanggapi masalah diselesaikan. itu gitu, Iya, diselesaikan. Jadi memang itu saya juga menyadari saya oke. tidak cross check dulu Bu. Iya, oke, baik, baik, Bu. Jadi Ibu sebelumnya tidak sempat cross check ya kepada Ya. beberapa orang lainnya. Nah, karena ini sudah terjadi, Bu ya. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nih, Bu, untuk memperbaiki keadaan tersebut? Saya mungkin besok akan melakukan cross check dulu ya Bu ya dengan atas laporan tadi dari rekan sejawat saya. Mungkin saya akan cross check dari sumber guru lain ataupun dari murid. Apakah betul bahwa guru yang bersangkutan itu jarang masuk kelas dan tidak
tidak melaksanakan tiket KBM. Jika ternyata benar, maka saya akan coba bicara lagi dengan rekan saya dengan lebih tenang dan lebih fokus juga, serta mungkin saya akan membaca psikologinya dia. Mungkin saya akan mencoba ngobrol lebih friendly lagi, lebih bersahabat lagi, sehingga tidak ada miskomunikasi atau rekan saya itu tidak merasa diperlakukan buruk gitu oleh saya. Nah, namun jika ternyata laporan itu keliru, tentu saja saya akan dengan legowo akan meminta maaf, berbesar hati akan minta maaf kepada rekan saya, dan karena saya ingin memperbaiki hubungan kami agar suasana kerja kembali nyaman, Bu. Dan kedepannya saya akan selalu melakukan cross check terhadap setiap laporan yang saya terima sebelum saya melakukan tindakan, serta saya akan memperbaiki cara saya dalam mengingatkan rekan sejawat agar bisa lebih diterima. Iya, baik Seperti itu, Ibu. Bu. Berarti Ibu sudah memiliki rencana bahwa Ibu pertama-tama akan meng-cross check terlebih dahulu, baik itu kepada rekan, kepada siswa juga. Setelah itu Ibu akan mengajak bicara kepada rekan Ibu tersebut dengan membaca dulu psikologisnya dia ya. Lalu Ibu juga akan dengan berbesar hati meminta maaf ya Bu ya, karena kita memang jangan sungkan ya Bu ya untuk selalu mengucapkan Ya, kata-kata ajaib tersebut gitu Bu ya. Maaf, betul. tolong ataupun terima kasih, dan Ibu juga akan memperbaiki cara Ibu dalam memperingatkan rekan sejawat. Menurut saya itu Ya, rencana yang luar biasa sangat baik ya Bu ya. Subhanallah gitu ya. ya, baik sekali gitu rencananya. Lalu bagaimana nih kira-kira ke depannya Ibu memastikan bahwa rencana tersebut akan terlaksana dengan baik dan lancar? Mungkin nanti ke depannya saya mencoba untuk menanamkan komitmen, Bu, untuk mewujudkan suasana lingkungan kerja yang nyaman, karena hal itu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja, baik kinerja saya maupun kinerja rekan-rekan sejawat. Nah, sehingga ke depannya saya akan bersikap lebih bijaksana dalam menghadapi keluhan, serta dalam mengingatkan rekan sejawat terhadap tugas dan tanggung jawab mereka dengan bahasa yang lebih santun dan lebih friendly, Bu. Friendly, jadi lebih santun dan lebih Iya, friendly ya Bu ya. Wah, iya bagus lebih santun. sekali. Bagus sekali Bu Dede, saya sangat mendukung rencana Ibu ya Bu ya. Luar biasa menurut saya. Semoga semuanya berjalan lancar ya Bu ya. Dan saya doakan hubungan Ibu dan dengan rekan kerja Ibu kembali baik seperti harapan Ibu, dan iklim di sekolah kembali kondusif. Amin, amin. Terima Amin ya kasih robbal Ibu alamin. sudah jadi pendengar yang baik, menampung curahan dan keresahan hati saya, dan Ibu juga teman ngobrol yang baik, karena dari obrolan dengan Ibu saya dapat merefleksi diri sehingga tersadar akan kekeliruan yang mungkin telah saya lakukan terhadap rekan kerja saya. Terima kasih untuk waktunya dan sharingnya hari ini, Bu. Sama-sama Bu Dede. Coba sekarang, bagaimana perasaan yang Ibu rasakan sekarang? Alhamdulillah Ibu, saya hari sekarang merasa lebih baik, lebih tenang dan lega Alhamdulillah. rasanya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Evi. Sama-sama Bu Dede. Terima kasih juga. Nanti kita next time ngobrol dan saling sharing lagi ya Bu ya. Siap Bu, terima Ya, kasih. ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.